Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul Squid Game season pertama. Sebagai gambaran, series ini merupakan series Korea yang menceritakan tentang game show yang mengumpulkan orang yang dipenuhi hutang. Mereka berkesempatan mendapatkan hadiah 500 miliar rupiah. Namun mereka harus memainkan permainan anak-anak dan saling membunuh agar bisa menang. Series ini Mimin bahas buat pengingat season 2 yang akan tayang Desember 2024. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah pagi. Seorang pria bernama Song Gyun sedang sarapan di rumahnya. Ibunya memberinya uang untuk membelikan cucunya hadiah karena hari ini adalah hari ulang tahun anak Gyun. Gyun sudah bercerai dan kini tinggal bersama ibunya di rumah lamanya. Anak Gyun tinggal bersama ibunya yang sudah menikah lagi. Saat ini kondisi finansial Gyun sedang buruk, bahkan ibunya yang sudah tua pun masih harus bekerja. Setelah ibunya pergi, Gyun tahu di mana ibunya menyimpan ATM-nya. Gyun mencuri uang ibunya, namun ia tak menggunakannya untuk membelikan hadiah untuk anaknya. Ia menggunakannya untuk berjudi balapan kuda. Udah miskin, hobi berjudi sungguh kombo yang mantap. Namun hari ini adalah hari keberuntungan Gyun karena kuda pilihannya berhasil menang. Ia menang 4,5 juta won atau setara dengan 50 juta rupiah. Karena sangat senang, ia memberi 10.000 won pada kasir. Saat keluar tempat pacuan kuda, Gyun menelpon anaknya kalau malam ini mereka berdua akan makan enak untuk merayakan ulang tahunnya. Gyun akan menggunakan uang ini untuk menyenangkan anaknya. Namun dunia berkata lain. Di saat yang sama, rentenir yang meminjaminya uang menagihnya. Gyun kembali ke dalam, namun ia bertabrakan dengan perempuan bernama Kang Sebyok. Gyun melanjutkan pelariannya, namun ia ditangkap di kamar mandi. Karena takut, Gyun berencana memberikan uang yang baru ia dapatkan. Namun ternyata saku pakaiannya bolong dan ia sadar kalau Sebyok baru mencurinya. Gyun tak memiliki uang sedikit pun sehingga ia tidak bisa membayar hutangnya. Ia diberi kesempatan jika ia gagal membayar maka organ tubuhnya akan dijual. 저기요, 아까 드린 10,000원 좀. Sangat putus asa, Gyun kembali meminta 10.000 won yang ia berikan pada kasir sebelumnya. Ia menggunakannya untuk bermain mesin capit untuk hadiah anaknya. Namun ia sangat payah dan selalu gagal. Seorang anak membantunya dan ia berhasil mendapatkan hadiah sebuah kotak untuk anaknya. Di malam hari, Gyun dan anaknya makan di pinggir jalan. Mereka hanya makan topoki dan anaknya tidak mempermasalahkannya. Sebelumnya, anak Gyun sudah makan di restoran steak bersama ibu dan ayah tirinya. Gyun merasa rendah diri, namun anaknya berkata kalau ia lebih suka makan topoki karena ibunya melarangnya memakannya. Kemudian Gyun memberikan hadiah yang ia dapatkan sebelumnya pada anaknya. Namun ternyata kotak itu berisi sebuah pistol karena Gyun tak memeriksanya terlebih dahulu. Namun ternyata pistol itu hanya sebuah korek. Namun tentu ini masih bukan hadiah yang baik untuk anak perempuan. Gyun meminta maaf karena malam ini tak seperti yang ia harapkan. Namun Gyun berjanji kalau tahun depan akan lebih baik. Mendengar ini, anak Gyun ingin mengatakan sesuatu namun ia batal mengatakannya. Waktu berlalu, Gyun pulang dengan keadaan anaknya yang tertidur dan Gyun menggendongnya. Ibunya menjemputnya dan tak membiarkan Gyun masuk ke apartemennya. Saat di stasiun, Gyun tertinggal kereta tujuannya dan sepertinya hari yang awalnya terlihat menjanjikan kini menjadi hari yang sial. 선생님, 잠깐 시간 좀. Saat menunggu, seorang pria dengan jas mengajaknya berbicara. Pria ini tak bernama sehingga kita akan memanggilnya Kim. Awalnya Gyun pikir kalau Kim mencoba menjual sesuatu. Namun Kim menunjukkan isi kopernya yang berisikan uang dan 2 kertas berwarna biru dan merah.
저랑 딱지치기를 하셔서 한 번 이기실 때마다 10만 원을 드리겠습니다. Kim mengajaknya bermain dan taruhannya adalah 100.000 won atau setara 1 jutaan rupiah. Gyun tidak memiliki uang, namun Kim mengizinkannya untuk bermain pertama. Permainan ini adalah permainan di mana dua orang saling mencoba membalikan kartu di tanah dengan melempar kartu lain. Gyun menerima tantangan ini. Ia melempar kartunya, namun kartu Kim tidak terbalik. Saat giliran Kim, ia berhasil membalikan kartu Gyun. Tentu ini artinya Gyun harus membayar Kim 100.000 won. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로요? Namun Kim membuat pengecualian dan membiarkan Gyun mengganti 100.000 won itu dengan tamparan di pipi. Karena kini ia tak harus membayarnya, Gyun terus bermain. Namun berkali-kali ia mencoba, ia selalu kalah dan terus ditampar. Setelah sekian lama, Gyun akhirnya menang. Ia bersiap-siap untuk menampar Kim, namun ia lupa jika ia menang, Kim akan membayarnya 100.000 won. Mereka terus bermain hingga Gyun lumayan mendapatkan banyak uang. Kim memberitahu kalau ada permainan lain di mana Gyun bisa mendapatkan lebih banyak uang. Gyun pikir kalau Kim mencoba menipunya. Namun Kim tahu banyak tentang Gyun seperti hutangnya. Gyun memiliki hutang 160 juta won pada rentenir dan 255 juta won pada bank. Sehingga total hutang Gyun adalah 415 juta won atau setara 4,5 miliar rupiah. Uang ini ia gunakan untuk merintis bisnis, namun semuanya gagal. Kini Gyun menjadi waspada pada Kim. Namun Kim hanya memberinya sebuah kartu nama dan jika Gyun tertarik, ia bisa menelpon nomor di kartu nama ini. Sebelum pulang, Gyun pergi ke toko ikan untuk membeli ikan untuk ibunya. Anak tukang ikan ini adalah teman Gyun yang sukses. Saat ini ia sedang di perjalanan bisnis di luar negeri. Saat berada di rumah, Gyun makan enak bersama ibunya. Gyun juga bahkan memberi sebagian uangnya untuk ibunya, namun ibunya malah mencurigainya. Ibunya bertanya apa anak Gyun mengatakan sesuatu, namun Gyun tidak mengingatnya. Ibu Gyun memberitahu kalau mantan istrinya akan ikut dengan suaminya ke Amerika untuk bekerja. Ibu Gyun ingin Gyun merebut hak asuh anaknya agar ia tetap bisa melihat cucunya. Namun Gyun tahu itu mustahil dengan keadaan keuangannya sekarang. Di malam hari saat Gyun merenung, Gyun menelepon nomor telepon dari kartu nama yang Kim berikan padanya sebelumnya. 게임에 참가를 원하십니까? Kemudian ia disuruh menunggu di pinggir jalan yang ditentukan. 암호는 무궁화 꽃이 피었습니다. Sebuah mobil datang dan menanyakan passwordnya. Gyun menjawab lampu merah, lampu hijau, kemudian ia diizinkan memasuki mobil. Di dalam mobil, Gyun melihat peserta lain yang sedang tidur. Ia pikir mereka kelelahan, namun tak lama kemudian gas tidur muncul sehingga Gyun pun tak sadarkan diri. Waktu berlalu, saat Gyun terbangun, ia memakai pakaian yang berbeda dengan nomor 456 di dadanya. Ada banyak kasur yang menjulang tinggi berisi orang-orang sepertinya. Di ruang kontrol, banyak orang berpakaian merah bertopeng yang merupakan panitia permainan ini. Dan yang memimpin mereka adalah orang bertopeng hitam yang disebut frontman. Kembali ke tempat Gyun. Ia kebingungan dan melihat pria tua bernomor 001 yang sedang menghitung. Pria ini bernama Oil Nam dan ia memiliki demensia. Namun agar mudah, kita akan tetap memanggilnya dengan namanya. 영감님, 저기 456명 왔네요. Gyun memberitahu kalau peserta di sini ada 456 orang sesuai angka di layar. Ilnam adalah peserta pertama, sementara Gyun adalah peserta terakhir. Ilnam juga memberitahu kalau ia memiliki tumor di otaknya. Di saat yang sama, orang-orang berkumpul karena melihat perkelahian. Yang berkelahi adalah Sebyok dan preman bernama Jang Doksu. Tentu perkelahian ini tidak adil karena Doksu lebih kuat. Ternyata Sebyok berasal dari Korea Utara dan bekerja untuk Doksu sebagai pencopet sebelum dihianati. Karena itulah Doksu menyerang Sebyok sementara orang-orang hanya melihatnya. Namun Gyun mengenali Sebyok dan mendorong Doksu. Namun bukan untuk membantu Sebyok, melainkan untuk meminta Sebyok untuk mengembalikan uang yang ia curi. Doksu menyerang Gyun karena berpikir Gyun menyerangnya. Namun tentu Gyun berkata kalau Sebyok mencuri uangnya.
Namun sebelum Doksu dan Gyun berkelahi, di saat yang sama panitia permainan muncul. Mereka berpakaian merah dan memakai topeng. Ada 3 jenis topeng yang dipakai yaitu lingkaran, segitiga, dan kotak. Semakin banyak sudutnya artinya semakin tinggi jabatannya yang membuat lingkaran adalah staf terendah. Sementara kotak adalah staf tertinggi. 여러분들은 앞으로 6일간 모두 6개의 게임에 참가하시게 됩니다. Staf kotak menjelaskan kalau semua orang di sini akan bermain 6 permainan dalam 6 hari untuk mendapatkan hadiah uang besar. Namun tentu banyak orang yang tidak mempercayainya. 우리가 당신들 말을 믿어야 할 이유를 하나만 대봐. Seorang pria bernama Cho Sang-woo meminta bukti untuk mempercayainya. Sang-woo adalah teman masa kecil Gyun yang ibunya adalah tukang ikan. Staf kotak menunjukkan video yang menjelaskan kalau Sang-woo merupakan manajer investasi sebuah perusahaan namun investasinya gagal. Kerugiannya saat ini adalah 650 juta won atau setara 7 miliaran rupiah. Semua orang yang ada di sini sudah di ujung tanduk dan memiliki hutang yang tak terbayarkan. Mereka semua bertemu orang seperti Kim yang mengajak mereka bermain dan diberi kartu undangan. Awalnya semua orang meragukannya. Namun setelah diajak bermain permainan sederhana dan diberi uang, mereka mempercayainya. Tak ada satupun dari mereka yang dipaksa ke sini karena mereka semua yang menelpon dan menunggu untuk dijemput. Namun mereka diberi pilihan apakah mereka ingin kembali ke dunia mereka yang menyedihkan atau mengikuti permainan dan berkesempatan merubah hidup mereka. 상금이 대충 얼마나 되나요? Gyun bertanya berapa hadiah yang mereka rebutkan. Sebuah celengan babi muncul di atas mereka. Hadiah yang diperebutkan akan terus ditambahkan setelah setiap akhir permainan. Namun mereka akan diberitahu nominalnya setelah permainan pertama berakhir. Jika ada yang tidak ingin berpartisipasi harus mengatakannya sekarang juga. Mereka mengantri untuk menandatangani perjanjian dan mereka semua menandatanganinya. Dokumen ini menyatakan kalau pemain tidak boleh berhenti bermain. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Namun, permainan bisa dihentikan jika mayoritas setuju untuk berhenti. Setelah semua orang setuju untuk melanjutkan permainan, mereka memasuki ruangan lain untuk diambil fotonya. Setelah itu, mereka memasuki ruangan yang terang seolah mereka berada di luar. 상우 맞네. 야, 너 어떻게 된 거야? 네가 여기 왜 있어? Gyun yang mengenali Sang-woo bertanya apa yang mereka lakukan. Gyun tidak percaya jika Sang-woo memiliki hutang, namun Sang-woo tidak mau membicarakannya. Setelah semua pemain berada di lapangan, mereka bisa melihat ada patung boneka di depan pohon. Ada pengumuman yang memberitahu kalau permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Peserta hanya boleh bergerak saat boneka berkata lampu hijau, dan tidak boleh bergerak saat boneka berkata lampu merah. Jika terpantau ada yang bergerak, maka akan dieliminasi. Tentu para peserta pikir kalau permainan ini mudah karena ini adalah permainan anak-anak. Mereka hanya diberi waktu 5 menit untuk melewati garis. Seorang pemuda bergerak sangat cepat dan bergerak saat lampu merah. 324번 탈락. Suara tembakan terdengar dan orang itu tergeletak di lantai. Permainan berlanjut dan mereka pikir kalau pemuda ini hanya berakting. Saat ada yang mendekati pemuda sebelumnya, ia bergerak kemudian juga ditembak karena bergerak saat lampu merah. Banyak orang yang ketakutan sehingga sangat banyak orang yang ditembak di permainan pertama ini. Mereka mencoba keluar namun pintu keluar dikunci sehingga satu persatu mereka berguguran. Melihat banyak yang dibunuh, peserta yang masih hidup kini memainkan permainan dengan serius karena nyawa adalah taruhannya. Il-nam terlihat seperti satu-satunya orang yang menikmati permainan dan bisa berjalan. Melihat ini, orang-orang menyadari kalau mereka hanya harus mengikuti permainan. Gyun sangat ketakutan dan Sang-woo berkata untuk bersembunyi di balik orang lain. Waktu menunjukkan 2 menit lagi sehingga Gyun tak bisa buang-buang waktu. Sementara itu, Sebyok bersembunyi di belakang Doksu. Jika mau, ia bisa saja mendorong Doksu agar ia dibunuh. Namun tentu ia tidak melakukannya karena Doksu bisa saja melawan dan balik mendorongnya. Kembali ke tempat Gyun, kini waktu tinggal menunjukkan 1 menit lagi. Bertarung dengan waktu, semua peserta berusaha melewati garis finish. Sebyok dan Sang-woo sampai lebih dulu.
Namun Gyun hampir terjatuh karena terpeleset, namun untungnya seorang pria bernama Ali memegang tubuhnya agar tidak jatuh. Ali menahan Gyun sekuat tenaga sehingga Gyun dan Ali berhasil melewati finish tepat waktu. Orang yang belum melewati garis setelah waktu habis dieliminasi di tempat. Tak lama kemudian atap ditutup yang menunjukkan saat ini mereka sedang berada di sebuah pulau terpencil. Peserta yang selamat kembali ke markas dan mereka semua merenung dengan apa yang baru saja terjadi. Gyun berterima kasih pada Ali karena telah membantunya. Tak lama kemudian staf muncul dan menunjukkan dari 456 peserta kini tinggal 201 orang. Lebih dari setengahnya dieliminasi. Seorang perempuan bernama Han Minyo memohon ampun karena ingin dibebaskan. Hal ini membuat peserta lain juga memohon, namun staf menjawab kalau mereka di sini untuk diberi kesempatan untuk merubah hidup mereka. Banyak peserta yang tidak ingin melanjutkan permainan. Staf mengingatkan pasal kedua, jika ada peserta yang tidak ingin bermain maka akan dieliminasi. Sang Woo juga berkata berdasarkan pasal ketiga, jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti maka permainan akan dihentikan. Staf membenarkan pernyataan Sang Woo dan akan melakukan voting untuk menentukan apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak. Namun sebelum voting, staf memberitahu hadiah yang akan mereka rebutkan. Setiap orang diberi harga 100 juta won atau setara 1 miliaran rupiah. Karena yang dieliminasi sejumlah 255 orang, artinya hadiah sekarang terkumpul 25 miliar won atau sekitar 250 miliar rupiah. Jika peserta yang selamat ingin menghentikan permainan, maka hadiah yang terkumpul akan dibagikan pada keluarga peserta yang kalah. Sementara yang menang akan pulang dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, voting akan dilakukan dengan urutan dari nomor terakhir. Artinya yang pertama voting adalah Gyun yang memilih untuk menghentikan permainan. Namun voting selanjutnya lebih memilih untuk melanjutkan permainan. 나가면 뭐가 달라? 어차피 나가도 생 지옥이야, 씨발. Hal ini karena apa bedanya menderita di sini dan di dunia luar. Di sini setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk merubah nasib mereka. Setelah semua orang voting, hasilnya imbang 100-100. Orang yang menjadi penentunya adalah Ilnam yang merupakan peserta nomor 1. Dan Ilnam memilih untuk menghentikan permainan. Dan dengan begitu, permainan akan dihentikan dan semua orang akan dipulangkan. Ada orang yang memohon untuk membiarkan peserta yang ingin melanjutkan permainan untuk melanjutkan permainan. Namun staf tidak bisa melanjutkannya. Jika memang permainan akan dilanjutkan, maka mereka akan diberi undangan lagi. Waktu berlalu, Gyun dibuang begitu saja di tengah jalan. Ali diturunkan bersamaan dengan Sang Woo di pusat Seoul. Ali ingin meminjam ponsel Sang Woo, namun baterai ponselnya mati. Kemudian Ali dan Sang Woo ke minimarket. Sang Woo membeli powerbank dan juga mentraktir Ali makan mie instan. Sang Woo meminjami Ali ponselnya dan Ali menggunakannya untuk menelepon istrinya. Ali sangat berterima kasih karena Sang Woo sudah membantunya. Ali berencana pulang dengan berjalan kaki karena ia tidak memiliki uang. Karena kasihan, Sang Woo memberi Ali uang untuk menggunakan bis. Ali awalnya menolaknya karena ia tidak bisa mengganti uang Sang Woo, namun Sang Woo memaksa dan Ali tidak perlu mengembalikannya. Keesokan harinya, Gyun melapor polisi tentang permainan ini, namun tentu polisi pikir kalau Gyun gila. Gyun memberi kartu nama dan meminta polisi untuk meneleponnya. Namun saat polisi meneleponnya, ternyata teleponnya salah sambung. Gyun diusir karena polisi pikir ia hanya buang-buang waktu. Kartu nama itu masih di meja polisi. Namun Gyun yang pernah meneleponnya kembali menelepon, namun nomor itu sudah tidak aktif. Di saat yang sama, seorang polisi muda bernama Hang Junwo datang setelah menangkap preman. Junwo melihat kartu nama Gyun di meja polisi sebelum pergi. Kembali ke tempat Gyun. Gyun pulang namun di rumahnya ia tidak bisa menemukan ibunya. Ia menelepon ibunya namun tidak diangkat. Ia ingin memeriksa ke toko ikan dan di sana ia bertemu dengan Sang Woo. Sang Woo terlihat takut untuk bertemu dengan ibunya sehingga mereka sebat dulu di tempat lain. Sepengetahuan ibunya, Sang Woo adalah anak sukses yang selalu ia banggakan. Namun kenyataannya saat ini Sang Woo sedang di ujung tanduk dan memiliki hutang besar. Masalahnya Sang Woo menggunakan aset miliknya dan ibunya sebagai jaminan.
Sehingga jika ia gagal membayar hutangnya, maka toko ibunya akan disita oleh bank. Di saat yang sama, Gyun menerima telepon dari rumah sakit. Dengan cepat, Gyun ke rumah sakit karena ternyata ibunya sedang dirawat. Ibu Gyun mengalami diabetes akut dan mungkin kakinya harus diamputasi. Gyun sungguh anak yang durhaka sampai gak sadar ibunya sakit. Dokter menyarankan ibu Gyun untuk tetap dirawat. Namun ibu Gyun tidak ingin tetap di sini karena ia tidak memiliki uang. Apalagi ia tidak memiliki asuransi karena Gyun menghentikan asuransinya dan menghabiskan uangnya. Ibu Gyun sangat lelah dan tidak ingin berdebat lagi. Di tempat lain, Juno sedang di perjalanan ke apartemen kakaknya karena beberapa hari ini tidak bisa dihubungi. Saat di sana, ia juga tidak bisa menemukan kakaknya. Ia memiliki peliharaan ikan yang sudah mati, artinya ia sudah beberapa hari ini tidak di sini. Namun di sana, Juno melihat kartu nama yang sama yang seperti ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya, Sebyok sedang di panti asuhan untuk menemui adiknya. Mereka berdua berasal dari Korea Utara sehingga mereka tidak memiliki apa-apa di Korea Selatan. Adik Sebyok terpaksa harus tetap di panti asuhan karena Sebyok tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Karena itulah ia mencari uang agar bisa membawa adiknya keluar dari panti asuhan. 누나 알지? 누나 약속하면 꼭 지키는 거. Di tempat lain, Ali sedang berada di sebuah pabrik. Ternyata Ali sudah bekerja beberapa bulan namun belum dibayar. Ali sangat frustasi namun bosnya berkata ia tidak memiliki uang. Ali melihat amplop berisi uang namun bosnya malah pergi. Ali mengejarnya dan mereka berkelahi. Tangan bos Ali terkena penggiling besi, kemudian Ali pergi dengan membawa uang bosnya. Ali pergi ke tempat istri dan anaknya tinggal. Ali ingin istri dan anaknya pulang lebih dulu ke Pakistan sementara ia masih akan tetap di Korea. Di tempat lain, Sang-woo yang frustasi karena banyaknya hutang dan juga tidak ingin mengecewakan ibunya mencoba bunuh diri. Namun di saat yang sama, seseorang terus menyalakan belnya. Sang-woo bertanya siapa di luar, namun orang itu kesini hanya untuk memberi kartu nama permainan baru. Artinya, permainan akan kembali diadakan. Di tempat lain, Gyun menemui temannya untuk meminjam uang untuk pengobatan ibunya. Namun ekonomi sedang sulit sehingga temannya tidak bisa meminjaminya uang. Bingung harus kemana, Gyun pergi ke minimarket untuk beristirahat sambil minum. Namun di sana ia bertemu dengan Ilnam yang kebetulan juga ada di sana. Walau mereka sering berbicara, namun mereka masih belum mengetahui nama masing-masing. 나 다시 가기로 했어. Ilnam memberitahu kalau ia memutuskan untuk kembali bermain. Karena baik di sana maupun di sini sama-sama menyiksa, namun bedanya di sana ia memiliki kesempatan merubah hidupnya. Kemudian Gyun menemui mantan istrinya untuk meminjam uang untuk pengobatan ibunya. Namun istrinya berkata kalau ia tidak memiliki uang. Di saat yang sama, suami mantan istrinya dan juga anak-anaknya datang. Melihat mereka, Gyun memilih untuk pergi. Saat di luar, suami mantan istri Gyun memberinya uang. Gyun bersyukur karena bisa mengobati ibunya. 대신 우리 가족 앞에 다시는 안 나타나 주셨으면 합니다. Namun suami mantan istrinya meminta Gyun untuk tidak menemui anaknya lagi. Mendengar ini, Gyun marah dan memilih tidak menerima uang ini sambil memukulnya. Di malam hari, saat ia sudah di depan rumahnya, ia bisa bertemu dengan Juno yang menunggunya. Juno menemuinya karena penasaran dengan kartu nama yang ia laporkan ke polisi yang Juno juga temukan di apartemen kakaknya. Sebelumnya, Gyun bercerita ada orang yang dipaksa main dan yang kalah dibunuh. Ia pikir kalau kakaknya mengikuti permainan ini dan kalah dan karena itulah ia tidak kembali. Namun Gyun berkata kalau ia hanya mabuk dan tidak tahu apa yang ia bicarakan. Saat akan masuk ke rumahnya, ia melihat kartu nama baru yang menyelinap di sela pintu rumahnya. Gyun dan yang lainnya memutuskan untuk kembali mengikuti permainan. Sama seperti sebelumnya, sebuah mobil menjemput dan menembakkan gas tidur agar mereka tak sadarkan diri. Namun bedanya, kali ini Juno mengikuti Gyun karena mencurigainya. Juno terus mengikuti mobil pengangkut peserta yang pergi ke pelabuhan. Terlihat sangat banyak mobil yang mengantri untuk menaiki kapal agar bisa pergi ke pulau permainan. Juno menyelinap dengan bersembunyi di kolong mobil. Saat akan melakukan pemeriksaan pemain, Juno menyelinap memasuki mobil. Staf men-scan belakang leher pemain yang ternyata telah ditanam chip sebelumnya.
Tentu saat men-scan Juno, ia tidak mendapatkan apa-apa dan Juno menggunakannya untuk menyerang. Ia berhasil menang dan kini ia menyamar menjadi staf. Juno memasukkan dompetnya pada orang yang ia bunuh kemudian melemparnya ke lautan. Waktu berlalu, mereka sampai di pulau permainan. Semua peserta diganti pakaiannya saat mereka tak sadarkan diri. Setelah semua orang selesai dipersiapkan, Gyun menemui Ilnam. Di sini mereka hanya mengenal berdasarkan nomor peserta. Dari 201 peserta yang selamat, ada 187 yang memutuskan kembali. Sangwoo juga kembali, begitu juga dengan Ali. Ali menemui Gyun dan Sangwoo karena Sangwoo memberinya uang untuk bis. Sementara Gyun selamat karena bantuan Ali. Ilnam ingin bergabung dengan kelompok Gyun dan kini mereka menjadi teman. Sementara Doksu juga sudah mengumpulkan anggota untuk menang. Ia mengajak Sebyok bergabung namun ia menolaknya. Tak lama kemudian makanan dibagikan agar orang-orang makan dulu sebelum bermain. Gyun pikir kalau sepertinya permainan yang akan mereka mainkan adalah permainan anak-anak Korea. Namun permainan tidak akan dimulai hari ini dan mereka diizinkan beristirahat. Begitu juga dengan Juno yang sedang menyamar. Ia adalah staf nomor 29 dan pergi ke kamarnya. Di dinding tertulis peraturan untuk tidak membuka topeng, tidak berbicara tanpa izin dan meninggalkan ruangan tanpa izin. Juno masih belum diizinkan tidur dan diberi makan. Karena ada CCTV, ia memakannya sambil membalikan badan dari kamera CCTV. Setelah makan, listrik kamar dimatikan. Di balik selimut, Juno mencatat apa yang ia lihat. Ia juga mendengar suara batuk dari kamar sebelahnya yang artinya kamarnya tidak soundproof. Sementara itu, di ruang peserta, saat peserta lain sedang tidur, Minyo ingin pergi ke kamar mandi karena ingin kencing. Secara peraturan tidak boleh ada peserta yang keluar dari waktu istirahat. Minyo mengancam akan kencing di sini sehingga ia diizinkan pergi. Namun Sebyok juga ingin pergi ke kamar mandi. Saat Minyo di WC, ternyata ia sedang tidak kebelet melainkan ingin merokok. Ia membawa korek dan rokok kemudian merokok di WC dengan tenang. Namun di saat yang sama, Sebyok menunjukkan sebuah pisau. Sebyok tidak ingin menyerang Minyo, namun ia ingin pergi ke saluran ventilasi. Sebyok akan memeriksa dan ia ingin Minyo untuk mengawasi keadaan. Minyo setuju, kemudian mereka bekerja sama. Sebyok menelusuri saluran ventilasi dan di dapur ia melihat banyak staf yang sedang melelehkan gula. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi, Sebyok kembali tepat waktu sebelum staf menemukannya. Saat mereka pulang, Minyo bertanya apa yang Sebyok lihat, namun Sebyok ingin memberitahunya besok. Di saat yang sama, Sangwoo mendengar pembicaraan ini. Keesokan harinya, Minyo kembali bertanya apa yang ia lihat. Sebyok menjawab kalau ia melihat para staf melelehkan gula di dapur. Minyo pikir kalau informasi ini tidak berguna. Untuk sarapan hari ini adalah roti dan sebotol susu. Mereka harus makan sesuai dengan apa yang disediakan. Tak lama kemudian, permainan kedua akan segera diadakan. Sementara seorang peserta bernama Byonggi adalah seorang dokter. Ia merobek rotinya dengan hati-hati karena ternyata rotinya berisi kertas bocoran permainan selanjutnya. Saat para peserta ke tempat permainan, Sangwoo menemui Sebyok dan bertanya apa yang ia lihat. Tentu Sebyok bertanya kenapa ia harus memberitahunya. Sangwoo menjawab kalau ia bisa membantunya menebak permainan selanjutnya yang tentunya bisa menguntungkan mereka. Sebyok memberitahu kalau ia melihat para staf melelehkan gula. Mendengar ini, Sangwoo mengingat permainan anak-anak Korea yaitu mengukir dengan gula. Lokasi permainan kedua dibuat set seolah taman bermain anak-anak namun sangat besar. Di depan mereka bisa melihat 4 lambang yang harus mereka pilih. Gyun bertanya apa mereka harus memilih lambang yang sama. Namun Sangwoo menjawab sebaiknya semua orang memilih lambang yang berbeda agar aman. Sangwoo pikir jika tebakannya benar maka ia akan memilih segitiga yang merupakan lambang termudah. Ali memilih lingkaran, Gyun memilih payung dan Ilnam memilih bintang. Sangwoo ragu memberitahu Gyun namun ia juga tidak yakin apakah tebakannya benar. Setelah semua orang memilih lambang, ternyata tebakan Sangwoo benar dan membuat orang yang memilih segitiga yang paling diuntungkan. Sebyok yang diberitahu Sangwoo juga memilih segitiga, begitupun dengan Byonggi yang diberi bocoran. Hal ini membuat gambar payung adalah gambar tersulit yang merupakan pilihan Gyun. Semua orang tahu permainan ini. Dengan menggunakan jarum, mereka harus mengukir gambar yang mereka pilih. Gambar ini tidak boleh rusak dan jika rusak maka akan dieliminasi yang tentu artinya adalah dieksekusi.
Tak lama kemudian cukup banyak orang yang tereliminasi kemudian ditembak di tempat. Minyo yang memiliki korek menggunakannya untuk memanaskan jarumnya sehingga lebih mudah membentuk permennya. Orang yang pertama selesai adalah Dr. Byonggi yang bergambar segitiga. Selanjutnya adalah Sebyok yang juga bergambar segitiga. Ali walau memiliki bentuk lingkaran namun ia masih berhasil menang. Di saat yang sama, Juno berjaga di sana karena ia tidak tahu apa tugasnya. 29번, 오늘 임무가 뭐지? Supervisornya memberitahu kalau tugasnya adalah mengangkut pemain yang gugur. Juno menjawab kalau ia bingung dan supervisornya memintanya untuk tetap di sini setelah permainan berhenti untuk berbicara. Pemain yang berhasil diizinkan kembali, namun Dr. Byonggi yang memiliki orang dalam berbelok ke tempat lain. Kembali ke lokasi permainan, Gyun yang memiliki gambar tersulit sangat takut hingga keringatnya membasahi permennya. Gyun sadar kalau ia bisa melelehkan permennya dengan menjilatnya dari belakang. Sementara Minyo juga selesai mengukir permennya. Namun sebelum pulang ia memberikan koreknya pada Doksu. Ia melakukan ini agar Doksu berada di pihaknya untuk permainan selanjutnya. Kembali ke tempat Gyun. Tanpa takut diabetes, Gyun terus menjilati permennya dan yang lain melihatnya termasuk Ilnam. Orang-orang mulai mengikuti metode Gyun dan ternyata cara ini efektif. Gyun dan Ilnam berhasil menang tepat waktu sebelum waktu habis. Peserta yang terlambat akan dieksekusi. Namun salah satu peserta mengamuk dan mengancam staf bertopeng kotak. Staf lain membunuh peserta yang gagal kemudian mengarahkan pistol ke peserta yang mengamuk. Peserta ini meminta staf membuka topengnya. Yang ia lihat hanya seorang pria muda sehingga ia merasa kasihan padanya. Melihat ini membuatnya memutuskan untuk bunuh diri. Namun tak lama kemudian frontman datang dan membunuh staf yang membuka topengnya. Salah satu peraturannya adalah untuk tidak membuka topeng. Staf yang dibunuh ini adalah supervisor Junho yang ingin berbicara dengannya. Dengan kematiannya membuat keberadaan Junho masih menjadi aman. Di tempat lain, peserta yang selamat kembali ke kamar. Sang-woo sangat lega melihat Gyun berhasil selamat. Dengan begitu, Gyun, Sang-woo, Ali, dan Ilnam berhasil melanjutkan ke babak selanjutnya. Di permainan kedua ini ada 79 peserta yang tereliminasi. Kemudian makanan sebelum tidur dibagikan, namun yang diberikan hanya minuman dan sebuah telur rebus. Karena Minyo membantu Doksu sebelumnya membuatnya kini berada di kelompoknya. Tentu makanan ini tidak cukup sehingga grup Doksu mengantri lagi agar bisa makan lagi. 5명밖에 없다고요. 음식은 참가자 수만큼 준비했습니다. 그런데 왜 없어? Hal ini membuat 5 orang tidak mendapatkan makanan. Makanan hanya disediakan sejumlah peserta. Seseorang mengadu kalau grup Doksu mengambil makanan 2 kali namun mereka tak peduli. Saat ada yang mencoba melawan, tanpa ragu Doksu menyerangnya bahkan hingga membunuhnya. Gyun meminta staf untuk melakukan sesuatu namun yang mereka lakukan hanyalah mengeliminasi pemain yang mati. Hal ini membuat Doksu pikir kalau ia bisa menyingkirkan peserta lain tanpa bermain asal ia mau membunuh. Di tempat lain, ternyata Dr. Byonggi mendapatkan bocoran permainan karena ia bekerja sama dengan staf. Karena ia seorang dokter, ia memanen organ peserta yang mati agar tidak dibuang cuma-cuma. Setelah membereskan tugasnya, kini organ ini harus dikirim dan staf nomor 28 dan 29 bertugas sebagai kurir. Namun Junho yang membunuh staf 29 tentu tidak tahu kalau ia seharusnya ada di sini. Dr. Byonggi bertanya apa permainan selanjutnya. Ia disarankan untuk bergabung dengan kelompok yang kuat untuk malam ini. Karena ternyata makanan yang pas-pasan adalah bagian dari permainan agar malam ini terjadi perkelahian. Kemudian Byonggi memakan telur rebusnya yang entah bagaimana berisi kertas permainan selanjutnya. Kembali ke markas. Semua orang tahu kalau malam ini mereka tidak boleh tidur karena saat lampu mati, kelompok Doksu pasti akan melakukan sesuatu. Gyun sadar kalau Doksu terus melihat Sebyok yang sepertinya adalah target selanjutnya. 야, 소미치기. 괜찮겠어? Gyun menemui Sebyok dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya karena ia dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi malam ini, ia bisa pergi ke kelompoknya. Namun Sebyok menolak ajakan Gyun karena ia tidak mempercayai siapapun. Sementara Dr. Byonggi yang diberitahu untuk bergabung dengan kelompok terkuat tentu bergabung dengan kelompok Doksu. Doksu bertanya kenapa ia harus menerimanya dan Byonggi menjawab kalau ia tahu permainan selanjutnya. Waktu berlalu, sudah saatnya lampu dimatikan. Tak membuang-buang waktu, kelompok Doksu langsung melakukan aksinya.
Dalam kegelapan, orang-orang panik karena perkelahian terjadi di mana-mana. Staf membuat listrik kelap-kelip agar membuat orang-orang semakin panik. Sebyok menjadi target utama, namun Sebyok bukan orang lemah sehingga ia bisa melawan Doksu dan melarikan diri. Gyun dan yang lainnya khawatir dengan keadaan Ilnam, namun mereka tidak bisa menemukannya di kasurnya. Gyun mencari Ilnam, namun yang ia temukan adalah Sebyok yang bergabung dengan kelompoknya. Gyun melawan Doksu untuk menyelamatkan Sebyok. Dengan bantuan Ali, Doksu tidak bisa melawan. Ternyata Ilnam ada di atas dan memohon untuk menghentikan perkelahian ini. Tak lama kemudian listrik dinyalakan, kemudian staf membawa senjata untuk membuat semua orang diam. Staf membawa peserta yang meninggal, namun untungnya kelompok Gyun tidak ada yang terluka serius. Mereka malah memiliki tambahan anggota baru yaitu Sebyok. Hingga saat ini mereka saling tidak mengetahui nama mereka. Gyun meminta mereka untuk saling menyebutkan nama mereka agar semakin dekat. Namun Ilnam yang sudah tua tidak bisa mengingat namanya. Atas perkelahian ini, 27 orang meninggal dan tereliminasi. Di tempat lain, Juno sedang di kamarnya setelah menyelesaikan tugasnya. Ia kembali mendengar suara batuk. Ia menyadari kalau batuk ini adalah kode Morse. Juno yang mengerti kode Morse menulisnya yang ternyata berkata nomor 29 yang merupakan nomornya. Keesokan harinya, permainan ketiga akan segera dilakukan. Di permainan ini, peserta harus membuat grup berisi 10 orang. Doksu yang sudah diberitahu Byonggi permainan selanjutnya memerintah anak buahnya untuk mengumpulkan pria yang kuat. Bahkan mereka tidak akan memasukkan Minyo ke kelompok mereka. Sementara itu, Gyun dan Sangwoo mencoba menebak permainan yang berkelompok. Beberapa permainan memiliki anggota perempuan bisa menguntungkan. Namun permainan lain lebih menguntungkan untuk memiliki tim pria. Kelompok mereka berlima sehingga masing-masing harus mencari satu orang. Sebyok sedang mencari anggota namun pandangannya tertuju pada perempuan yang menyendiri. Perempuan muda ini bernama Jiyoung dan Sebyok mengajaknya bergabung. Sementara itu, Minyo diberitahu Doksu kalau di pertandingan ini ia tidak bisa bergabung dengan kelompoknya. Melihat ini Minyo sadar kalau Doksu hanya memanfaatkannya. Di tempat lain, Gyun sudah berkumpul dengan kelompoknya namun ia masih kekurangan satu pemain. Ilnam tidak bisa menarik satupun peserta yang ingin bergabung dengannya. Sangwoo pikir tim mereka lemah sehingga tidak ada yang mau bergabung dengannya. Mereka hanya bisa menunggu saat ada orang buangan yang belum mendapatkan kelompok. Dan ternyata orang itu adalah Minyo yang bergabung dengan kelompok Gyun. Kelompok ini semakin lemah karena memiliki satu orang tua dan 3 wanita. Kemudian mereka dibawa ke lokasi permainan yang ternyata adalah tarik tambang. Tim berisi pria seperti kelompok Doksu tentu yang paling diuntungkan dan sebaliknya dengan kelompok Gyun. Tim yang akan bertarung dipilih secara random. Tim pertama yang bertarung adalah tim Doksu melawan tim random bercampur pria wanita. Yang membuat permainan ini berbeda adalah mereka akan bermain di atas tower di mana yang kalah akan jatuh dan meninggal. Tangan mereka dirantai dengan tambang sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Kelompok Doksu yang berisi 10 pria tentu bisa mendominasi permainan. Lawan mereka terjatuh hingga tergantung. Kemudian talinya diputuskan sehingga mereka semua terjatuh dan meninggal seketika. Tim selanjutnya yang bermain adalah tim Gyun. Lawan mereka adalah tim berisi pria sehingga tentu Gyun menjadi tim underdog. Namun Ilnam berkata kalau ini adalah permainan yang biasa ia mainkan saat kecil. Walau lemah mereka masih bisa menang selama mereka memiliki strategi yang benar. Tidak punya pilihan lain sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan strategi Ilnam. Pertama, posisi mereka harus selang-seling kiri dan kanan. Kedua kaki mereka harus sejajar menghadap ke depan. Di 10 detik pertama mereka hanya akan bertahan hingga mereka hampir tidur. Hal ini membuat lawan mereka bingung kenapa mereka tidak bergerak. Saat ada momentum melawan yang terpeleset, kelompok Gyun baru menarik. Hal ini membuat lawan mereka kewalahan. Namun karena pada dasarnya lawan mereka lebih kuat membuat mereka perlahan bisa membalikan keadaan. Sangwoo memiliki ide untuk maju 3 langkah untuk membuat mereka jatuh. Dengan aba-aba Sangwoo mereka maju 3 langkah dan lawan mereka terjatuh, bahkan Gyun juga hampir terjatuh. Namun tim Gyun berhasil memanfaatkan momentum dan memenangkan pertandingan walau timnya lebih lemah. Setelah semua pertandingan selesai, sebentar lagi adalah waktunya beristirahat. Mereka pikir kalau akan ada lagi perkelahian malam ini. Gyun pikir sebaiknya mereka bertahan dan membuat barikade. Doksu menemui Gyun untuk mengancamnya.
Namun Gyun berkata apa Doksu tidak takut, karena kelompoknya juga memiliki preman sepertinya yang bisa saja menusuknya dari belakang. Doksu adalah orang terkuat di sini sehingga menyingkirkannya bersama-sama adalah cara terbaik. 어디부터 조질까요? 응? 오늘은 좀 쉬자. Mendengar ini, Doksu memerintah anak buahnya untuk beristirahat malam ini dan tidak menyerang siapapun. Sehingga malam ini setidaknya tidak akan terjadi perkelahian. Sementara itu, Juno yang merupakan bagian dari komplotan penjual organ diajak ke lokasi. Rekannya adalah nomor 28 dan tugas mereka adalah sebagai kurir. Karena kemarin Juno tak datang membuatnya dimarahi bahkan dicurigai. Saat ini Byonggi sedang mengoperasi organ peserta yang kalah. Mereka berbicara tentang korban yang mereka operasi di permainan pertama. Salah satu dari korbannya adalah peserta yang hanya memiliki satu ginjal. Juno tertarik dengan pembicaraan ini dan bertanya apa yang terjadi saat itu. Mendengar ini mereka bingung karena nomor 29 ada di sana saat kejadian itu terjadi. Setelah semua organ dipanen, kini tugas Juno dan nomor 28 untuk mengirimnya. Setelah Juno pergi, Byonggi bertanya apa permainan selanjutnya, namun permainan selanjutnya belum diketahui. Byonggi marah karena ia baru saja mempertaruhkan nyawanya. Byonggi mengancam salah satu staf untuk meminta staf lain untuk mencari tahu permainan selanjutnya. Namun staf ini melawan namun gagal membunuh Byonggi dan justru malah Byonggi bunuh. Byonggi diserang namun ia berhasil melarikan diri. Ia pergi ke lokasi permainan kedua. Staf mencarinya dan meminta Byonggi untuk kembali ke markas. 여기서 참가자가 사라지면 문제가 되지만 병정 하나 사라진 건 아무 문제도 안 돼. Jika ada staf yang menghilang, frontman tidak akan peduli. Namun beda ceritanya jika ada peserta yang menghilang. Untuk membuktikan kalau ia tidak berbohong, ia membuka topengnya. Ia berhasil membujuk Byonggi untuk tenang namun semua ini hanya pura-pura. Saat Byonggi akan dibunuh, frontman muncul dan menembaknya. Frontman tidak peduli apa yang dilakukan pada peserta yang kalah. Namun staf tidak boleh merusak unsur keadilan permainan dengan memberi keuntungan salah satu peserta. Staf itu dibunuh dan begitu juga dengan Byonggi. Di tempat lain, Juno menarik sebuah kulkas yang menunjukkan sebuah lubang. Lubang ini merupakan jalur eksekusi VIP jika sesuatu terjadi. Juno melihat sebuah bom. Nomor 28 memberitahu kalau bom ini akan diaktifkan setelah VIP melarikan diri untuk menghancurkan pulau ini. Juno bertanya siapa VIP ini dan nomor 28 mencurigainya. Nomor 28 meminta Juno membuka topengnya. Namun saat dibuka, Juno ketahuan menyelinap namun Juno yang memegang pistol bisa membalikan keadaan. Ia meminta nomor 28 untuk membuka topengnya. Juno bertanya di mana korban dengan satu ginjal sebelumnya. Ternyata kakak Juno mendonorkan satu ginjalnya untuknya. Namun nomor 28 berkata kalau korban itu adalah perempuan sementara kakak Juno adalah pria. Tentu Juno tidak mempercayainya. Namun dia diberitahu kalau Juno bisa memeriksa datanya dari kantor frontman. Mendengar ini, Juno tetap membunuh nomor 28. Juno tidak melarikan diri. Ia berhasil menyelinap ke kantor frontman yang memang terhubung langsung dengan gua. Di saat yang sama, frontman sudah mengetahui kalau ada yang menyusup dan orang itu adalah nomor 29. Terlihat dari tabung oksigen yang masih komplit, artinya penyusup ini masih ada di sini. Kembali ke tempat Juno. Ia memeriksa file peserta berdasarkan tahun permainan. Ia mencarinya dan berhasil menemukan nomor peserta kakaknya. Ternyata kakak Juno adalah pemenang dari permainan tahun 2015. Juno memeriksa file tahun 2015 dan berhasil menemukan berkas kakaknya. Keesokan harinya, para peserta dibangunkan karena permainan keempat akan segera dimainkan. Namun saat di tangga, semua peserta ditunjukkan mayat Byonggi dan staf yang digantung. Ini merupakan komitmen penyelenggara kalau semua peserta adalah setara. Di pertandingan selanjutnya, para peserta harus mencari pasangan karena permainannya dibutuhkan 2 orang. Orang yang lolos adalah 40 orang. Namun dengan tereliminasinya Byonggi membuat jumlahnya 39 hingga akan ada 1 orang yang tidak memiliki kelompok. Tentu orang-orang berpencar untuk mencari pasangan. Sang-woo akan bermain bersama Ali. Gyun tidak ingin berkelompok dengan Ilnam karena berpikir kalau Ilnam adalah beban. Sebyok akan berkelompok dengan Jiyoung. Gyun mencari kelompok lain dan menemukan orang yang ingin berkelompok dengannya. Karena jumlahnya ganjil, Gyun pikir orang yang tidak memiliki teman akan tereliminasi. Karena kasihan pada Ilnam, Gyun mengajak Ilnam untuk berkelompok dengannya. Orang yang tidak mendapatkan kelompok adalah Minyo.
Peserta yang memiliki kelompok dibawa ke tempat permainan sementara Minyo tidak diizinkan ikut. Para peserta dibawa ke lokasi yang terlihat seperti gang rumah-rumah Korea. Ilnam berkata kalau saat ia kecil, ia tinggal di rumah yang gangnya seperti ini. Semua orang diberi 10 kelereng dan sepertinya mereka akan bermain kelereng. Ilnam dan Giun sering bermain kelereng saat mereka kecil. Ilnam berkata ia sering bermain dengan ganbunya. Ganbu mungkin maksudnya adalah semacam sahabat, sehingga kini Ilnam dan Giun menjadi ganbu. Namun ternyata mereka tidak akan bekerja sama. Kelompok beranggotakan 2 orang ini justru harus saling bermain. Yang menang adalah yang bisa mengumpulkan 20 kelereng. Mereka bebas bermain permainan apapun asalkan tidak menggunakan kekerasan. 영감님, 저희가 지금 게임을 해야 돼요. 이상하네. Namun bukannya main, Ilnam malah pergi mencari rumahnya. Sangwoo yang berpasangan dengan Ali bermain permainan ganjil genap. Mereka hanya perlu menebak apakah kelereng yang dipegang ganjil atau genap untuk menang. Ali sebenarnya tidak ingin bermain karena ia ingin menang namun tidak ingin Sangwoo kalah. Namun karena permainan mereka tidak membutuhkan skill dan hanya keberuntungan, Ali terus menang. Sangwoo yang panik menunjukkan sifat aslinya dan menuduh kalau Ali bermain curang. Begitupun dengan Doksu yang memainkan permainan yang sama dan saat ini ia sedang kalah. Doksu hampir kehabisan kelerengnya sehingga ia ingin mengganti permainannya. Mereka bermain melemparkan kelereng ke lubang. Pemain yang berhasil memasukkan kelereng ke lubang mengambil semua kelereng di tanah. Sementara Sebyok yang berpasangan dengan Jiyong akan bermain satu permainan untuk menyelesaikannya. Sehingga mereka bisa berbicara hingga waktu hampir habis. Sebyok bercerita kalau ia dan adiknya berhasil sampai ke Korea Selatan. Sementara ayahnya dibunuh di perbatasan, sementara ibu Sebyok bersembunyi di Cina namun sudah ditangkap dan dikirim kembali ke utara. Jiyong bercerita kalau mayat yang pertama ia lihat adalah mayat ibunya yang dibunuh ayahnya. Kemudian ia membunuh ayahnya. Karena kejahatan ini ia dipenjara. Dan saat ia terbebas dari penjara, ia menerima undangan untuk bermain di sini. Kembali ke tempat Sangwoo, Sangwoo sadar kalau Ali tidak berbuat curang. Sangwoo pikir kalau mereka harus bekerja sama. Peraturannya adalah yang menang harus memiliki 20 kelereng. Mereka bisa bertanding dengan kelompok lain dan merebut kelereng mereka. Sangwoo ingin mereka menggabungkan kelereng dan bertanding melawan kelompok lain. Agar Ali mempercayainya, Sangwoo memberikan semua kelerengnya. Namun agar lebih aman, Sangwoo membuatkan kalung untuk kantong kelereng Ali. Di tempat lain, Giun mengajak Ilnam bermain namun Ilnam yang pikun lebih fokus mencari rumahnya. Giun panik karena ia tidak ingin mati sehingga ia memaksa Ilnam untuk bermain. Permainan yang mereka mainkan adalah ganjil genap. Ilnam sangat beruntung dan terus menang dan kini kelereng Giun tinggal sisa 1. Dengan kelereng terakhirnya, Giun menebak kelereng Ilnam namun ia masih salah menebak. Namun Ilnam tidak bisa mengingat pilihan Giun sehingga Giun mengganti pilihannya dan tentunya bisa menang. Dengan begitu, Ilnam memberikan kelerengnya pada Giun. Kembali ke tempat Doksu. Saat ini ia sudah menghabiskan kelerengnya dan berada di titik darah penghabisan. Namun lawannya salah melempar dan malah menjatuhkan kelereng Doksu sehingga Doksu yang memenangkan 20 kelereng. Kembali ke tempat Sangwoo. Sangwoo membuatkan kalung untuk Ali berisi kelerengnya. Sangwoo ingin mereka berpencar untuk mencari lawan yang bisa diajak bermain. Namun ternyata semua ini hanya tipu daya. Kelereng yang asli ada di tangan Sangwoo. Dengan begitu, Sangwoo bisa menang dan melanjutkan ke permainan selanjutnya. Kini tinggal beberapa menit yang tersisa. Sebyok dan Jiyong akan memainkan satu permainan. Orang yang paling dekat melempar ke dindinglah yang menang. Sebyok melempar kelerengnya mendekati dinding. Namun Jiyong dengan sengaja menjatuhkan kelerengnya agar Sebyok menang. Sebyok marah karena Jiyong mengalah. Jiyong berkata kalau di dunia luar ia sudah tidak memiliki apa-apa. Sementara Sebyok masih memiliki adiknya dan Jiyong ingin ia bisa bahagia. Di tempat lain, Ali mencari Sangwoo karena sudah selesai mencari pemain yang mau diajak bermain. Namun Ali sadar kalau ia baru saja dicurangi. Ternyata kalung di lehernya bukan kelereng melainkan batu kerikil. Sementara itu, Ilnam dan Giun masih bermain. Giun memanfaatkan kepikunan Ilnam untuk mengumpulkan 20 kelereng. Tentu Giun merasa bersalah karena mengelabui Ilnam. Namun ternyata Ilnam masih memiliki 1 kelereng. Namun Ilnam tidak ingin bermain lagi dan malah mencari rumahnya. Ilnam berhasil menemukan rumahnya.
Gyun sudah hampir kehabisan waktu, namun Ilnam masih memiliki satu kelereng. Gyun memohon agar Ilnam bermain. Ilnam menyarankan bagaimana jika mereka mempertaruhkan segalanya. Tentu Gyun pikir usulan ini konyol untuk mempertaruhkan 19 kelerengnya untuk satu kelereng Ilnam. Namun ternyata Ilnam sengaja pura-pura pikun saat Gyun menipunya. Mendengar ini membuat Gyun merasa bersalah. Namun Ilnam memberikan kelerengnya secara cuma-cuma. Ilnam berkata kalau mereka adalah Ganbu dan Ganbu selalu berbagi. Bagi Ilnam, beberapa hari ini sangat menyenangkan. Saat Gyun pergi, ia bisa mendengar suara tembakan staf yang membunuh Ilnam. Peserta yang menang dikirim lagi ke markas. Namun ternyata Minyo yang tidak memiliki kelompok di pertandingan keempat bisa melewatinya dan hanya menunggu di markas. Mereka hanya diberi makan kentang rebus. Namun tentu banyak di antara mereka yang terpukul karena harus menang dan mengorbankan teman mereka. Di tempat lain, para tamu VIP yang menggunakan topeng sudah sampai untuk menonton 2 pertandingan terakhir. Mereka disambut oleh frontman karena tuan rumah tidak bisa menyambut mereka. Para VIP dibawa ke tempat mewah di mana mereka bisa menonton permainan secara langsung. Mereka bertaruh tentang siapa yang akan menang. 교대 시간이야. Saat pelayan mengantarkan minuman, Juno menyerang salah satu pelayan dan kini Juno menyamar menjadi pelayan. Keesokan harinya, pertandingan kelima akan diadakan. Para peserta dibawa ke tempat di mana mereka harus memilih nomor. Beberapa permainan lebih menguntungkan di urutan pertama, namun ada juga yang lebih menguntungkan di urutan terakhir. Karena mereka tidak tahu permainan apa yang akan mereka mainkan sehingga urutan tengah adalah sweet spotnya. Dengan cepat nomor tengah sudah habis. Gyun terlalu menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan kini hanya tersisa urutan pertama dan terakhir. Gyun akan memilih urutan pertama namun seseorang memintanya untuk menggunakan nomor pertama. Gyun menerimanya dan kini ia memilih urutan terakhir. Permainan kelima adalah menyeberangi pijakan kaca. Ada 2 kaca yang bisa dipilih. Satu kaca adalah tempered glass yang kuat dan bisa menahan beban 2 orang. Sementara kaca lain adalah kaca biasa. Urutan yang mereka pilih adalah urutan mereka harus melewati jembatan sehingga Gyun akan berada di posisi terakhir. Tentu bagi orang biasa tidak bisa membedakan kaca biasa dan tempered glass. Sehingga pilihan ini menjadi 50-50. Pilihan pertamanya benar namun langkah selanjutnya salah. Orang selanjutnya harus melanjutkannya sehingga pemilik urutan awal tidak akan diuntungkan. Satu persatu peserta melewati jembatan. Ketiga orang terakhir adalah Gyun, Sebyok, dan Sangwoo. Mungkin mereka tidak terancam karena urutan terakhir. Namun permainan ini memiliki timer sehingga mereka bisa saja kalah karena kehabisan waktu. Urutan paling depan bukannya melangkah malah berdoa. Peserta di belakangnya yang tak sabar mencoba mendorongnya namun malah ia yang jatuh ke kaca biasa. Setelah itu ada yang kembali mendorong dan mereka sadar kalau mereka tidak perlu menjadi tumbal karena bisa mendorong peserta lain. Kini giliran Doksu yang berada di paling depan. Ia tidak ingin maju sehingga menantang peserta lain untuk melewatinya. Di tempat lain salah satu VIP menggoda Juno namun Juno ingin mengajaknya ke tempat yang sepi. Saat topeng Juno dibuka, Juno menyerang VIP dan mengancamnya kemudian merekamnya. Frontman sudah menunggu lama VIP namun masih belum kembali, sehingga ia mengirim staf untuk memeriksa. Kembali ke jembatan, orang di belakang Doksu adalah Minyo. Minyo bersedia maju lebih awal namun ini adalah jebakan. Minyo menjatuhkan diri dengan memeluk Doksu sehingga mereka mati bersama karena memilih kaca biasa. Kini hanya tersisa 4 peserta. Orang terdepan bekerja di pabrik kaca sehingga ia bisa membedakan kaca biasa dan tempered glass dari pantulan cahaya. Frontrunner menyadarinya sehingga ia mematikan sebagian lampu sehingga kini peserta kesulitan membedakan kaca biasa ini. Sementara itu, staf yang memeriksa ruangan VIP menemukan tamu VIP sedang pingsan sementara penyusup tidak ditemukan. Ternyata Juno sudah melarikan diri dengan menyelam menggunakan pakaian selam dan mesin selam. Kembali ke jembatan. Karena hampir kehabisan waktu, Sangwoo mendorong orang di depannya yang terjatuh ke kaca biasa. Kemudian Sangwoo, Gyun, dan Sebyok berhasil melewati jembatan tepat waktu.
Semua jembatan itu pecah dan pecahan kacanya terlempar kemana-mana. Jika mereka terlambat, mungkin mereka akan mati. Di tempat lain, Juno sudah berhasil sampai ke daratan. Ia ingin mengirim pesan tentang permainan ini, namun ponselnya tidak memiliki sinyal. Sehingga ia pergi ke tempat tinggi untuk mencari sinyal. Di saat yang sama, frontman dan staf juga sudah berada di pulau yang sama. Juno mendapatkan sinyal dan menelpon polisi, kemudian mengirim banyak foto dan video yang ia ambil. Frontman mengejar Juno dan berhasil memojokkannya. Jika Juno memberikan ponselnya, mungkin ia bisa membiarkannya hidup. Juno tinggal memiliki 1 peluru sehingga ia menembak bahu frontman. Frontman membuka topengnya yang ternyata merupakan kakak Junho, Inho yang ia cari selama ini. Setelah memenangkan permainan, Inho menjadi frontman. Inho mengajak Juno bergabung dengannya namun ia menolak. Terpaksa Inho harus menembak bahu Junho sehingga Juno terjatuh dari tebing. Sementara itu di markas, kini tinggal 3 orang yang tersisa. 왜 그랬어? Gyun bertanya kenapa Sang-woo mendorongnya. Gyun adalah orang yang naif karena seharusnya ia berterima kasih karena seharusnya mereka semua sudah mati. Tak lama kemudian staf datang untuk memberi mereka hadiah sebelum permainan terakhir. Namun sebelum itu mereka harus mengganti pakaian. Saat di kamar kecil ternyata ada satu pecahan kaca besar yang menusuk perut Sebyok dan membuatnya kehilangan banyak darah. Setelah mengganti pakaian dengan tuxedo, mereka diberi makan makanan mewah. Sang-woo dan Gyun memakannya dengan lahap. Namun Sebyok yang sedang kritis tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Setelah mereka selesai makan, semua piring dan sendoknya dibawa kecuali sebuah pisau sebagai senjata mereka. Dengan pisau yang mereka miliki, tentu mereka tidak bisa tidur dengan tenang karena takut peserta lain membunuh mereka. Gyun menyadari kalau kondisi Sebyok buruk dan mendekatinya. Gyun menanyakan keadaannya, namun tentu Sebyok tidak ingin terlihat lemah. Sebyok bertanya apa yang akan Gyun lakukan jika ia menang. Gyun menjawab ia ingin memberi ibunya toko dan juga menjadi ayah yang baik. Ternyata anak Gyun seusia dengan adik Sebyok yang berada di panti asuhan. 둘 중 한 명이 살아서 여기 나가면 서로 남은 가족 챙겨주기로. Sebyok ingin Gyun berjanji jika salah satu dari mereka menang, mereka akan menjaga keluarga masing-masing. Gyun berencana mendekati Sang-woo yang tidur untuk membunuhnya. Namun di saat yang sama, ia mendengar suara Sebyok yang keadaannya memburuk. Gyun menggedor-gedor pintu untuk meminta bantuan. Saat pintu terbuka, staf muncul dengan membawa peti mayat. Ternyata saat lengah, Sang-woo baru saja membunuh Sebyok. Gyun ingin menyerang Sang-woo namun staf menghentikannya. Dengan begitu, pemain yang tersisa adalah Gyun dan Sang-woo. Di permainan terakhir ini, mereka akan bermain Squid Game. Jujur, Mimin gak ngerti permainannya tapi gak terlalu penting kok. Kenapa? Karena mereka bukannya bermain, mereka malah mencoba saling membunuh. Namun kini Gyun sudah tidak naif lagi. Ia melempar pasir ke mata Sang-woo. Di saat yang sama hujan turun agar situasi semakin dramatis. Mereka saling mencoba membunuh dengan pisau yang mereka dapatkan saat fine dining. Di pertarungan ini Gyun berhasil menang dan memojokkan Sang-woo. Namun ternyata Gyun masih naif dan tidak ingin membunuh Sang-woo. Gyun tidak membunuh Sang-woo dan ia malah meminta permainan dihentikan. Gyun sudah bisa menang namun dari pasal ketiga berkata jika mayoritas pemain ingin berhenti maka permainan bisa dihentikan. Namun Sang-woo memiliki ide lain. Jika ia menyerah sekarang ia akan pulang dengan tangan kosong. Sehingga ia memilih untuk bunuh diri dengan tangannya sendiri. Sang-woo meminta Gyun untuk menjaga ibunya sebelum meninggal. Dengan kematian Sang-woo membuat Gyun menjadi pemenang permainan ini. Saat di perjalanan pulang, Gyun yang ditutup matanya bertanya kenapa semua ini terjadi. Inho menjawab ini sama saja dengan Gyun yang berjudi di pacuan kuda. Bedanya di sini yang diadu adalah manusia. Kemudian Gyun dibuang di pinggir jalan dengan keadaan terikat. Dari mulutnya Gyun mengeluarkan sebuah kartu ATM. Gyun memeriksa saldo ATM itu dan ia melihat angka 45,6 miliar won atau sekitar 500 miliar rupiah. Tentu Gyun pulang ke rumahnya dengan tatapan kosong. Namun saat sampai yang ia lihat adalah ibunya yang sudah meninggal. Gyun mungkin kini sudah kaya namun harga yang harus ia bayar sangatlah mahal. Waktu berlalu walau Gyun memiliki miliaran di saldo banknya namun ia tidak memakainya sedikit pun dan hidup seperti gelandangan. Suatu malam Gyun hanya melamun di pinggir sungai.
Seorang nenek tua menawarkan bunga padanya dan Gyun membelinya. Namun ternyata yang ia terima bukan hanya bunga melainkan juga sebuah kartu. Kartu ini memiliki lambang Squid Game dan tulisan undangan bertemu di sebuah gudang dari Ganbu Gi-hun. Orang yang baru-baru ini menjadi Ganbu Gi-hun adalah Il-nam sehingga ia pergi ke gedung yang ditentukan. Di sebuah lantai gedung tidak berisi apa-apa selain sebuah kasur. Kasur ini berisi Il-nam yang ternyata masih hidup. Tentu Gi-hun bertanya bagaimana ia masih hidup. Il-nam tahu kalau ia sudah tak memiliki waktu lama. Il-nam mengajak bermain Gi-hun untuk bermain pada gelandangan yang duduk di luar kalau ia akan pergi. Gi-hun bertanya siapa Il-nam sebenarnya, namun Il-nam hanya akan menjawab jika Gi-hun mau bermain dengannya. Gi-hun bersedia sehingga Il-nam mulai menjelaskan siapa ia sebenarnya. Dulunya Il-nam bekerja dengan memutarkan uang. Il-nam sangat sukses hingga akhirnya ia memiliki terlalu banyak uang dan hidupnya mulai membosankan. Ternyata orang kaya lain juga merasakan hal yang sama. Dan karena itulah Il-nam dan teman-temannya membuat permainan ini untuk menyenangkan mereka. Gi-hun tidak suka Il-nam menganggap enteng nyawa manusia. Namun Il-nam mengingatkan kalau tidak ada satupun yang dipaksa untuk bermain. Bahkan setelah permainan pertama dibatalkan, kebanyakan orang masih memilih untuk kembali. Kini Gi-hun bertanya lantas kenapa Il-nam ikut bermain. Il-nam menjawab kalau ia tahu hidupnya tak lama lagi. Sehingga ia ingin kembali bermain untuk merasakan kebahagiaan untuk terakhir kalinya. Tepat saat tengah malam tiba, Il-nam meninggal dunia. Waktu berlalu, Gi-hun memutuskan untuk move on. Yang pertama ia lakukan adalah merubah rambutnya menjadi merah. Kemudian ia pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi adik Sebyok. Namun Gi-hun ingin menitipkannya pada ibu Sang-woo. Tentu Gi-hun tidak mungkin tidak memberi apa-apa untuknya. Gi-hun meninggalkan koper berisi banyak uang untuknya. Juga sebuah surat bertuliskan ini adalah uang yang pernah Sang-woo pinjamkan. Kemudian Gi-hun berencana pergi ke Amerika untuk menemui anaknya. Namun saat di stasiun ke bandara, ia melihat Kim yang sedang mencari pemain. Saat Gi-hun sampai, ia sudah terlambat karena Kim sudah di dalam kereta. Kemudian Gi-hun merebut kartu undangan itu dari peserta seharusnya. Gi-hun tidak jadi ke Amerika dan memutuskan untuk kembali bermain. Dan dengan begitu, Squid Game season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka tema dengan game show mematikan. Mereka semua punya alasan untuk bermain dan tidak terlalu banyak kecurangan yang berarti. Semua game show ini hanya untuk entertainment semata. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini sebenarnya bisa dibilang cepat. Namun karena banyak permainan yang dilakukan membuat scene menjadi repetitif. Namun gak banyak filler selain di awal-awal film. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya adalah Il-nam yang ternyata bagian dari penyelenggara dari Squid Game. Sebenarnya lumayan ketebak karena Il-nam tidak pernah ditunjukkan meninggal. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya lumayan memuaskan karena Gi-hun berhasil menang. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal untuk bisa memenangkan permainan. Bahkan Gi-hun harus kehilangan ibunya padahal kini ia sudah memiliki banyak uang. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini adalah salah satu series Korea paling populer di Netflix. Dan tentu karena alasannya jelas karena kualitas dari series ini. Mimin sangat enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall Squid Game season pertama adalah 9,2. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.